Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Amel Zen. Baiklah para teman-teman semua, di sini saya akan memberikan sebuah pengalaman sesuai dengan pengamatan ya. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman yang klik video ini pasti teman-teman itu ingin mengetahui apa sih keuntungan kita menjadi agen Shopee dan apa sih pertimbangan yang harus kita perhitungkan ketika kita udah terdaftar menjadi agen Shopee ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan apa keuntungan dan apa pertimbangan ketika kita akan menjadi agen Shopee, karena di sini kita akan menandatangani kontrak sebagai kerjasama dengan Shopee ya. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang bertanya gimana sih caranya untuk bisa menjadi agen Shopee. Nah, sebelumnya saya udah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa langsung klik melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, tapi belum lanjut, teman-teman jangan lupa dukung channel saya dengan cara untuk klik tombol subscribe pada video ini ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi di sini akan saya ulas sedikit sebelum kita masuk pembahasan apa keuntungan dan apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita terdaftar menjadi agen Shopee, karena di sini sistemnya kontrak ya, guys. Nah, kita nggak bisa main-main ya. Nah, oke, baik. Nah, yang pertama ini kita bisa lihat syarat dan ketentuan ketika ingin bergabung menjadi agen Shopee. Teman-teman itu ada dua cara. Yang pertama, kita itu dapat notifikasi sebagai seller ataupun sebagai buyer yang aktif ataupun sering check out pada Shopee. Nah, di sini program agen Shopee ini hanya berlaku untuk penjual ataupun pembeli yang terpilih, maka akan dinotif melalui WA ataupun mendapatkan notifikasi dari aplikasi Shopee-nya ya. Ada dua cara. Nah, jadi syarat yang kedua, Shopee berhak untuk tidak memberikan intensi berupa komisi apabila ada terindikasi adanya pelanggaran atau kecurangan. Nah, yang paling penting untuk poin utamanya yang harus kita garis bawahi, program ini hanya berlaku untuk penjual ataupun pembeli yang terpilih. Nah, jadi guys, apabila teman-teman udah mendapatkan notif dari Shopee, baik itu dari aplikasi Shopee-nya ataupun dihubungi langsung melalui WA untuk mengklik link, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah benar dari tim Shopee-nya langsung. Jadi kalau teman udah mendapatkan tampilan yang seperti ini, teman-teman itu bisa langsung klik gabung sekarang. Maka di situ teman-teman akan mengisi sebuah formulir dan melampirkan beberapa file seperti foto KTP, foto dengan KTP, foto buku rekening dan lain-lain sebagainya. Dan apabila lolos, teman-teman itu akan dinotif kembali untuk menandatangani kontrak pada Shopee ya. Nah, baik. Jadi di sini kita akan langsung masuk kepada sesuai dengan tema, yaitu keuntungan ketika kita menjadi agen Shopee dan apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin menandatangani kontrak ataupun ingin bekerja sama dengan Shopee ya. Baik. Nah, guys, ini berdasarkan pengamatan saya sendiri ya. Jika teman-teman yang udah berpengalaman menjadi agen Shopee, boleh komen di kolom komentar apa keuntungannya dan kekurangan ketika kita menjadi agen Shopee. Nah, jadi sebenarnya di sini ketika kita ingin menjadi agen Shopee ataupun udah terdaftar menjadi agen Shopee, keuntungan pertama yang kita dapatkan di sini adalah kita hanya menyediakan tempat ya. Kita hanya sebagai jasa penyedia tempat untuk pembeli ataupun buyer yang belanja di Shopee ya. Nah, jadi contohnya seperti kalau misalnya kurir mengantar paketnya ke kita, maka di tempat kita itu sebagai tempat penginapan ataupun penitipan barang. Jadi keuntungan yang pertama, kita itu hanya menyediakan tempat saja sebagai jasa penitipan ya. Nah, yang kedua apa yang kita dapatkan? Nah, di sini kita keuntungan kedua menjadi agen Shopee yaitu kita mendapatkan fasilitas dan training ya. Maksud dari fasilitas di sini kita mendapatkan fasilitas seperti banner ya ataupun spanduk. Kalau ada fotonya aku akan tampilkan di video ini. Nah, dan setelah itu kita mendapatkan fitur ataupun aplikasi yang akan kita download, dan
untuk aplikasinya juga bisa dibuka melalui web. Nah, dan di sini kita akan mendapatkan training mengenai bagaimana tata cara penggunaan aplikasi agen Shopee ya, untuk pencetakan resi, untuk terima paket COD dan lain-lain sebagainya. Di sini ketika kita mengikuti training, di situ akan dibahas tuntas. Dan keuntungan yang ketiga, kalau misalnya kurir Shopee Express-nya datang ke outlet kita, ke toko kita itu berhak memeriksa paketnya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya apabila ada paketnya itu sobek sedikit ataupun kotaknya remuk, peot gitu ya. Jadi kita berhak menolak paket tersebut ya, karena nanti kalau kita terima paketnya itu akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita berhak menolak paket yang rusak. Nah, dan tentunya keuntungan yang keempat itu kita bisa mendapatkan komisi mulai dari 1.000 hingga 20.000. Dan di sini komisi 1.000 itu apabila untuk check out Shopee ataupun buyer yang udah lama ataupun yang udah sering berbelanja pada Shopee. Itu kita mendapatkan Rp1.000, tapi untuk buyer pemula ataupun yang baru pertama kali belanja di Shopee, kita akan mendapatkan komisi sebanyak 20.000 per paketnya ya. Nah, dan keuntungan yang kelima, di sini kita bisa mengajukan libur. Gimana kalau misalnya kita udah terdaftar di agen Shopee terus toko kita ataupun outlet kita mau tutup? Gimana caranya? Nah, di sini kita bisa mengajukan libur 7 hari ataupun minimal 10 hari sebelum tanggal ataupun waktu ketika kita ingin libur ya. Contohnya Idul Fitri, hari raya dan hari-hari besar lainnya ya. Nah, dan di sini yang keenam ini paket COD. Paket COD maksudnya di sini sistemnya itu pembeli datang untuk menjemput paketnya di outlet kita, maka kita terima uang dari mereka kan. Setelah itu kita inputkan di aplikasinya sampai pada aplikasi itu udah terbayar gitu ya, istilahnya seperti itu. Baru setelah itu kita akan mengirimkan uangnya ke rekening Shopee ya, ke rekening Shopee. Apabila kita mengirimnya itu beda bank, misalnya bank kita BRI, kirimnya ke bank BCA, kan di situ nanti akan kita dikenakan cas sebanyak 6.500 ataupun 2.500 rupiah. Nah, di situ Shopee akan mengembalikan uangnya 100% ya untuk biaya transfer antar bank tadi. Nah, itu keuntungannya. Dan untuk paket COD ini kita enggak membayar duluan ya, atau mendahulukan uang kita ke Shopee baru kita akan menerima uang dari buyer, enggak seperti itu. Nah, dan yang kedelapan, kita itu bisa memanfaatkan jaringan sosial kita, contohnya dari Instagram, dari Facebook, kenalan dan lain-lain sebagainya untuk ajang promosi. Kalau misalnya di toko kita itu menyediakan yang namanya agen Shopee, tempat penjemputan paket apabila teman-teman berbelanja dari aplikasi Shopee. Nah, dan juga jaringan sosial ini juga bisa memberikan efek pada outlet kita. Contohnya di sini kita terdaftar sebagai agen Shopee, kita membuka toko fotokopi ya. Dengan adanya mereka tahu di tempat kita agen Shopee, jadi mereka itu juga bisa mengetahui kalau kita itu juga membuka jasa fotokopi, membuka konter, membuka toko sembako dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi menurut saya di sini memberikan efek pada toko kita, pada outlet kita. Bisa saja kan awalnya mereka cuma ingin mengambil paket, tapi ujungnya bisa berbelanja di toko kita ya. Misalnya belanja materai untuk bagi teman-teman yang membuka usaha fotokopi, ataupun belanja pulsa dan lain-lain sebagainya ya. Nah, oke, baik. Setelah itu saya akan bahas apa pertimbangan ketika kita ingin menandatangani kontrak pada agen Shopee. Ya, di sini menurut saya hanya ada beberapa. Jadi teman-teman bisa boleh tambahin ya di kolom komentar untuk kita ulas bersama, ataupun untuk menjadi wawasan ataupun info kepada teman-teman yang lain. Nah, pertimbangannya di sini hanya 3 ya.
Jadi karena di sini kita itu sebagai agen Shopee, kita itu harus on selalu itu harus aktif, harus ligat, harus tahu harus pandai gitu cara menggunakan aplikasinya, cara menginputasinya, cara mengeluarkan paket yang udah diambil, cara COD-nya ya. Jadi kita harus selalu on dan kita harus selalu memantau ya paket-paket yang udah kita terima dan udah berada di outlet kita. Nah, dan yang kedua pertimbangan ini yang menurut saya poin yang paling penting ya, kita itu bertanggung jawab dengan paket yang udah kita terima dari kurir. Nah, jadi kita itu harus menjaga paket itu dengan baik ya, apabila kita terima apabila kita terima paketnya dengan baik, tahu-tahu setelah nginep di outlet kita bisa rusak akibat mungkin ada tikus, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu menjadi menjadi tidak baik ya. Jadi di sini kita bertanggung jawab penuh dengan paket yang udah kita terima dari kurir ya. Nah, dan pertimbangannya itu kalau misalnya yang ketiga ini adalah menyusun paket ya. Kalau misalnya satu hari masuk paket yang mengambil paket di outlet kita ada 20, kita harus telaten dalam menyusun paket. Terus kita kategorikan dari huruf A sampai B ataupun sampai E, paketnya yang ini, terus dari F sampai M paketnya yang ini. Jadi kita harus ligat ataupun harus pandai dalam menyusun paket dan merapikan sehingga paket itu tidak rusak dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tadi pertimbangan ketika kita menjadi agen Shopee, dan menurut saya lebih banyak untungnya karena seperti ini. Apabila teman-teman mendapatkan notif dari WA ataupun dari aplikasi Shopee untuk menjadi agen Shopee, itu menurut saya itu ladang rezeki karena ladang rezeki dan kesempatan, karena begitu banyak saya lihat orang-orang yang ingin mengajukan diri gimana caranya untuk menjadi agen Shopee, namun teman-teman itu dapat notif sendiri dari aplikasi Shopee-nya. Jadi menurut saya itu adalah ladang rezeki ya. Mungkin itu aja video kali ini teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendaftar, yang udah mengisi formulir sebagai agen Shopee, semoga lolos. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya guys, semoga channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, aku Amel Zen, see you next video and goodbye.